Baik, kita mulai kuliah analisis fiskal topik 3, yaitu mengenai financial flows yang menghubungkan antara akun fiskal dengan akun ekonomi makro dan balance of payment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para student di program studi ilmu ekonomi pasca sarjana S2. Kita akan membahas mengenai topik 3, yaitu financial flow. Nah, dalam mata kuliah ini Anda akan mendapatkan gambaran sejauh mana interrelasi antara besaran-besaran fiskal dengan besaran-besaran yang ada di makroekonomik, baik itu transaksi yang melalui sektor perbankan, kemudian rumah tangga dan perusahaan, dan berbagai opsi pembiayaan, yaitu melalui balance of payment dan penyesuaian agregat besaran moneter ya. Kita share saja PowerPoint-nya ya. Oke, jadi topik 3 itu mengenai financial flow. Yang akan saya terangkan di sini terutama Anda akan mendapatkan pengetahuan. Yang pertama adalah mengenai macroeconomic identity atau identitas ekonomi makro. Yang kedua adalah mengenai twin deficit. Dari identitas makroekonomik itu kita bisa menghubungkan antara defisit fiskal dengan defisit di neraca pembayaran. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai GFS Analytics atau bagian-bagian analytics dari GFS. Nah, tentunya kita harus tahu bahwa pengintegrasian besaran makroekonomi di dalam analisis ini adalah melalui financial flows yang biasanya digunakan oleh IMF maupun World Bank dalam mengadakan konsultasi dengan pemerintah di berbagai negara, termasuk di dalamnya adalah pemerintah Indonesia. Jadi, analisis mengenai financial flows ini sangat tergantung pada rezim nilai tukar atau exchange rate regime dan situasi balance of payment dan asumsi-asumsi yang menggambarkannya. Dari situ Anda akan memperoleh mengenai apa kira-kira dampak dari sebuah kebijakan fiskal yang dianalisis melalui financial flow. Oke, sebelum kita membahas lebih detail mengenai apa itu financial flows dan besaran-besaran makro dan fiskal, kita harus tahu bahwa cara mengukur apakah sebuah government itu besar atau kecil, salah satunya adalah bisa diukur dengan rasio antara government expenditure terhadap GDP. Nah, Indonesia berada di titik ini, yaitu sekitar 14,5% di tahun 2015 ya. Titik-titik ini menggambarkan hubungan antara GDP per kapita dengan rasio antara government expenditure terhadap GDP, dan itu merepresentasikan the size of government, ukuran government. Indonesia di antara G20 termasuk yang size-nya relatif paling kecil. Yang paling besar itu adalah Prancis, yaitu sekitar 47%. Artinya hampir setengah dari GDP-nya adalah bersumber dari pengeluaran pemerintah. Kalau dari negara-negara G20 memang tidak ada pola yang hampir pasti ya. Garisnya memang cenderung mempunyai slope yang positif tetapi relatively flat, dan itu menggambarkan bahwa tiap kenaikan dalam income per kapita diikuti dengan sedikit kenaikan government size, tapi pola hubungannya memang tidak terlalu kuat khususnya untuk negara-negara G20. Bisa saja kita temukan pola hubungan yang lebih kuat kalau kita bukan plotting dengan menambah jumlah negara. Tapi intinya sebetulnya pemerintah Indonesia adalah termasuk berukuran mini atau ukuran kecil jika dibandingkan dengan negara-negara G20 yang sepantaran lah ya. Tentunya Anda tahu bahwa selalu mendapatkan kritik bahwa banyak sekali anggaran yang dikorupsi oleh birokrasi. Tapi kalau dilihat dari sisi ukuran seperti ini, satu kesimpulan bahwa sebesar-besar apapun korupsi di Indonesia itu tidak akan bisa lebih besar dari size of government ya. Artinya ada secara structural ada hambatan yang relatif besar untuk mengkorap anggaran. Di sisi lain, kita tahu bahwa dengan constraint tersebut, tetapi kita mendapatkan predikat itu. Jadi kalau government size-nya kita perbesar, kita bisa bayangkan korupsi menjadi jauh lebih besar. Nah, karena itu ini untuk kasus Indonesia
sebetulnya government size itu menimbulkan dilema. Kita membutuhkan dana yang lebih besar untuk membangun dan lain sebagainya, tetapi anggaran relatif terbatas atau government expenditure relatif terbatas. Di lain pihak juga, kalau kita memperbesar anggaran, maka peluang untuk terjadinya korupsi menjadi semakin besar. Kira-kira dilemanya seperti itu. Kita juga harus paham mengenai data fiskal ya. Dan saya akan menunjukkan bahwa kita punya database yang relatif bagus dengan file Excel yang sudah saya bagikan ya. Ini adalah datanya sampai tahun 2020, mulai dari tahun 1990. Dan mencakup satu adalah APBN, yaitu rencana anggaran atau budget, dan kedua adalah mengenai realisasinya. Jadi kita cukup punya banyak data mengenai ini dan cukup detail ya. Di pendapatan negara dan hibah kita bisa mendetailkan sampai seperti berikut ini, yaitu semua komponen pendapatan negara termasuk di dalamnya adalah pajak ya, penerimaan pajak, kemudian penerimaan bukan pajak dan hibah. Tentunya penerimaan pajak juga kita bisa deskripsikan atau breakdown menjadi PPH. PPH-nya juga kita bagi menjadi PPH non migas dan PPH migas. Ini pajak penghasilan. Kemudian PPN, pajak penjualan, PBB yaitu pajak bumi dan bangunan. Ini BPHTB, kemudian cukai dan pajak lainnya. Termasuk di dalamnya adalah pajak internasional, yaitu berupa pajak impor dan pajak ekspor. Penerimaan bukan pajak termasuk relatively untuk ukuran sebuah negara relatively besar ya, terutama dari minyak bumi dan gas. Nah, di komponen belanja kita bagi dua menjadi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah atau transfer ke daerah. Di pemerintahan pusat ada pengeluaran rutin mulai dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, kemudian subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan pengeluaran lainnya. Nah, ini pengeluaran rutin kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah operating expenses atau current expenditure. Di samping itu ada jenis pengeluaran lainnya yaitu pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan ini kita sebut sebagai capital expenditure. Di transfer daerah nanti mungkin akan lebih banyak dibahas oleh Prof. Bambang ya, mengenai dana perimbangan ya, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan yang terakhir yang baru yaitu adalah dana desa. Jadi selama 5 tahun terakhir kita mendapatkan inovasi penyaluran dana yang berupa dana desa, yaitu transfer dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah desa, tentunya melalui pemerintah kabupaten kota. Nah, itu sekilas mengenai struktur APBN. Nanti besar-besarannya akan kita analisis dan ini akan dianalisis dengan cara kita melakukan praktikum ya, exercise di kelas, dan nanti saya siapkan Excel khusus untuk bahan analisisnya. Kita kembali ke slide. Kemudian yang perlu juga Anda pahami adalah GDP by expenditure atau besaran-besaran pengeluaran berdasarkan baik constant price maupun current price. Perbedaan antara constant price yaitu dengan harga fix. Dalam hal ini tahun 2010, current price menyatakan besaran-besaran dalam bentuk harga sekarang atau harga yang berlaku. Ada hal yang penting untuk Anda ketahui di sini, ya, yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah
di tahun 2019 itu besarannya adalah 1.385 triliun. Nah, ini sebetulnya adalah bagian dari APBN dan APBD yang dibelanjakan dalam bentuk barang konsumsi. Barang konsumsi itu yaitu dalam bentuk belanja barang dan jasa. Nah, ini tentunya berbeda dengan total government expenditures. Jadi ini merupakan komponen yang kita sebut dengan current expenditure, kira-kira seperti itu ya. Yang ketiga adalah yang perlu Anda pahami statistiknya adalah komponen-komponen dalam balance of payment. BOP ini memiliki setidaknya 3 komponen, yaitu neraca transaksi berjalan yang pertama, ya. Yang kedua neraca transaksi modal, yang ketiga neraca transaksi finansial. Nanti akan saya tunjukkan melalui macroeconomic identity bahwa semua neraca ini sangat terkait dengan kondisi fiskal. Jadi kita mulai dengan macroeconomic accounting yang meliputi macroeconomic aggregates, fiscal aggregates, kemudian balance of payment aggregates, dan macroeconomic identity. Macroeconomic aggregates biasanya dinyatakan dalam bentuk constant price dan nominal price. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Hanya dalam analisis ini biasanya kita stressing on current price atau nominal. Notasinya GDP atau gross domestic product kita notasikan sebagai YY. Ya. Gross national product atau GNP atau GNI, gross national income itu Y. Private disposable income sebagai YP. Consumption C, ya, kita namakan sebagai C. Gross investment atau gross fixed capital formation itu kita notasikan sebagai I. Export of goods and services sebagai X, dan M adalah imports of goods and of services. F adalah sebagai net foreign factor income. Jadi F itu adalah foreign factor income yang kita hitung netonya. Jadi income masuk dikurangi dengan income keluar. Nah, di fiscal aggregate kita notasikan sebagai berikut ya. Revenue terdiri dari, atau kita notasikan sebagai T, revenue itu total revenue ya, T, yaitu terdiri dari tax, TX, penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan TG atau grant, penerimaan grant, total grant, atau dalam bahasa Indonesia adalah total hibah yang diterima oleh pemerintah. Itu total revenue ya. Expenditure kita bagi sub agregatnya, yaitu government consumption, ditambah government interest, net interest payment, dan transfer payment. Nah, jadi total expenditure adalah penjumlahan dari government consumption ditambah government investment ditambah interest payment dan net transfer payment. Nah, ada besaran penting yang selalu menjadi perhatian kita, yaitu overall balance, yaitu revenue dikurangi dengan expenditure. Ketika expenditure lebih besar dari revenue, maka overall balance atau conventional balance itu negatif, dan kita sebut budget sebagai budget yang mengalami defisit. Anggaran pemerintah mengalami defisit. Nah,
overall balance ini sama dengan revenue dikurangi expenditure. Ya, revenue ini semua revenue dan ini adalah semua expenditures. Nah, kita definisikan overall balance sebagai net revenue dikurangi net expenditures. Net expenditures adalah government consumption ditambah government investment. Sedangkan net revenue didefinisikan sebagai total revenue dikurangi dengan interest payment dan dikurangi lagi dengan transfer payment. Kita definisikan ini sebagai net income dari government, YG. Net revenue kita notasikan sebagai YG. Primary balance adalah overall balance atau conventional balance ditambah dengan interest payment. Jadi primary balance adalah overall balance setelah dikeluarkan interest payment. Kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, apa hubungannya GDP dengan trade balance ya? Dalam ilmu makroekonomi seperti biasa, ini biasanya Anda notasikan sebagai C plus I plus G plus X minus M. Yang sedikit agak berbeda dengan di sini ya, yaitu GDP sama dengan C plus I plus X minus M. Karena apa sebetulnya? Karena G kita definisikan sebagai government expenditure, itu adalah government consumption ditambah government investment. Jadi ini adalah bukan G tetapi ini adalah C private consumption atau pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran lembaga-lembaga swasta ya, kita sebut private consumption. Jadi dari notasi seperti ini, C adalah sama dengan CG plus CP, yaitu government consumption ditambah private consumption. Kemudian investment juga kita bagi dua, yaitu government investment dan private investment. Maka kita mendapatkan identitas seperti berikut ini ya, yaitu GDP sama dengan government expenditure ditambah dengan private consumption ditambah private investment ditambah ekspor dikurangi impor, sama dengan yang kalau kita definisikan trade balance sebagai ekspor kurangi impor, maka dengan merearrange rumus ini, rumus GDP, maka ekspor minus impor adalah sama dengan GDP dikurangi government expenditure dikurangi private consumption dikurangi private investment. Atau dalam ilmu makroekonomi biasanya ini ekuivalen dengan X minus M sama dengan GDP minus G minus C minus I. Perbedaan notasi sedikit, tetapi Anda ikuti saja notasi yang notasi yang ada di mata kuliah ini ya, karena memang kita membutuhkan notasi yang relatif berbeda dengan apa yang diajarkan di ilmu ekonomi makro, walaupun sebetulnya esensinya sama. Nah, apa hubungan GNP dengan current account balance ya? GNP adalah GDP ditambah dengan foreign income atau GDP plus F. Nah, F itu terdiri dua komponen, yaitu FF dan FTR. FF itu adalah foreign income dan FTR adalah foreign transfer. Nah, FF foreign income itu terdiri dari dua, FF yaitu foreign factor income, terdiri dari penghasilan labor dan penghasilan atas kapital, Jadi penghasilan labor contohnya adalah TKI mendapatkan gaji di luar, kemudian di luar negeri maksudnya, kemudian ditransfer ke dalam negeri atau dibelanjakan di sana ya, karena konsep national income. Maka gaji yang diperoleh oleh TKI di luar negeri itu termasuk sebagai foreign factor income yang masuk
ke dalam sistem perekonomian nasional. Sebaliknya kalau kita menggaji expatriate, tenaga asing, baik itu skill labor maupun unskilled labor, ya kan sekarang banyak konsultan, ya kan, kemudian akuntan, kemudian pekerja-pekerja di engineering, ya kan, di pabrik dan lain-lain, yang berasal dari luar negeri, apakah itu dari Amerika, Jepang, China, Eropa, ya kan. Kita memberikan gaji atau kita memberikan wage, upah terhadap jasa mereka. Nah, itu termasuk ke dalamnya adalah foreign factor income yang keluar dari sistem perekonomian nasional. Jadi outgoing foreign income. Nah, untuk kapital kita kan punya banyak utang luar negeri maupun domestic bond yang dibeli oleh investor luar. Nah, kita kan memberikan bunga yang kita bayarkan kepada foreign investor atau foreign lender, ya, foreign lender itu adalah uang jasa kapital, jasa modal yang outgoing atau keluar dari sistem perekonomian. Jadi pada prinsipnya GNP adalah GDP ditambah faktor payment, ya, faktor income. GNP atau Y itu sama dengan private consumption ditambah total consumption ditambah investment, karena ini sama dengan GDP, ditambah dengan current account balance. Current account balance itu sendiri adalah X min M plus F. Jadi trade balance ditambah dengan foreign income. Nah, dari sisi income, GNP itu adalah ekuivalen dengan Y, ya. Kalau kita tambah 0 di sini, T min T, TR min TR, R min R, kan semuanya 0, ya. Maka kita mendapatkan identity bahwa GNP pada gilirannya adalah terdiri dari dua komponen, yaitu government income dan private income. Ya, di mana government income adalah yang ini, yaitu total expenditures dikurangi dengan net transfer dan dikurangi dengan pembayaran bunga. Ya. Sedangkan di sisi lain, private expenditure adalah total GNP atau total income dikurangi dengan YG. Ya, jadi ini adalah yang ini sama dengan Y dikurangi clear, ya, identity, just identity. Nah, sebaiknya Anda kutak-atik sedikit di handout ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail, ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai twin deficit, ya. Anda tahu dari persamaan yang tadi bahwa Y itu adalah terdiri dari government income dan private income. Ya. Di sisi income, di sisi expenditures adalah GNP atau Y itu sama dengan consumption ditambah investment ditambah ekspor dikurangi impor ditambah dengan foreign income. Nah, Anda tahu bahwa GNP atau income dari sisi pendapatan kita hitung, ya, dengan pendapatan
dari sisi expenditure, Y dari sisi expenditure, GNP dari sisi expenditure mesti sama, ya. Tinggal Anda rearrange sebelah sini, ya. Maka kita di sini mendapatkan current account balance yang sama dengan saving government dikurangi investment government. Jadi government saving itu adalah sama dengan YG minus CG. Government income dikurangi government consumption, itu kita namakan government saving. Nah, kalau di sebelahnya lagi kita mendapatkan saving investment gap di sektor private. Jadi current account balance itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada saving investment gap government, dan yang kedua adalah saving investment gap dari private. Nah, itu sama dengan balance government ditambah balance private. Jadi current account balance atau kita sebut external balance itu terdiri dari dua komponen, yaitu government balance dan private balance. Nah, oleh karena itu setiap terjadinya government defisit, ya, misalkan BG itu adalah defisit yang artinya negatif, ya, maka otomatis dia akan menekan current account balance. Jadi kalau BG-nya di sini menurun, maka otomatis current account balance-nya juga. Kalau misalkan BG-nya itu negatif, ya, government balance-nya negatif dan current account balance-nya negatif, itu kita sebut dengan sebagai twin deficit. Twin deficit terjadi, sekali lagi, twin deficit terjadi ketika government balance mengalami defisit dan current account balance mengalami defisit juga. Artinya, secara tidak langsung, current account balance atau defisit dalam current account, defisit current account itu disebabkan oleh defisit fiskal. Sekarang Anda tahu bahwa defisit fiskal bisa mengakibatkan current account defisit. Nah, di sisi pembiayaan, balance of payment, ketika current account balance-nya negatif, ya, ketika current account balance-nya negatif, ini harus diimbangi dengan capital account balance atau KAB. Ya. Kalau dua-duanya negatif, maka BOP negatif. Berarti BOP harus dicarikan sumber pembiayaan. Ya, oke, sekali lagi ya. Jika current account balance-nya negatif dan jika current account balance-nya negatif dan capital account balance-nya negatif, maka BOP pasti negatif. Dan karenanya BOP harus, ya, mendapatkan pembiayaan. Nah, jika current account balance-nya negatif dan BOP-nya itu positif atau nol, maka KAB atau capital account balance-nya itu bisa membiayai current account defisit. Ya. Oke. Nah, apa sih yang bisa membiayai, kapital apa yang bisa membiayai current account balance? Nah, capital account balance itu terdiri dari komponen sebagai berikut, ya. Satu adalah FDI atau foreign direct investment atau investasi langsung, investasi asing langsung.
Kedua adalah net foreign borrowing. Jadi kita kan selalu meminjam kepada investor asing atau kepada kreditor asing. Jadi net foreign borrowing ini adalah berapa jumlah uang yang dipinjam pada tahun yang bersangkutan kepada foreign lenders atau foreign investor. Ditambah dengan komponen lainnya, OF, other financing, juga ada komponen delta atau selisih atau perubahan dalam error and omission. Error dan omission kita sebut EOF, delta EOF. Nah, kita satukan dua statistik ini menjadi delta net error and omission. Net error and omission. Jadi statistik yang kita dapatkan cukup sederhana, yaitu current account balance atau X minus M minus F itu bisa dibiayai dari 1 FDI, 2 net foreign borrowing atau dengan cara kita meminjam uang dari luar, dan plus net EOF atau net error and omission, net error and omission, ya, gitu. Nah, situasi BOP itu tergantung pada exchange rate regime. Kalau dalam pure floating, maka BOP itu sama dengan 0. BOP itu sama dengan 0. Itu pure floating. Dalam pure fix, jadi kalau kita menganut fixed exchange rate regime, BOP, balance of payment, itu akan sama dengan perubahan dalam NFA atau perubahan dalam cadangan devisa. Jadi ketika BOP-nya surplus, maka cadangan devisanya nambah. Ketika BOP itu defisit, maka cadangan devisitnya berkurang. Itu dalam pure fixed exchange rate. Dalam managed floating, ya, BOP itu disesuaikan atau bukan disesuaikan, ya. BOP itu akan kurang lebih sama dengan dua hal, yaitu pergerakan dalam exchange rate dan pergerakan dalam cadangan devisa. Nah, jadi dari sini kita bisa menguji bahwa kalau cadangan devisanya itu tidak berubah, maka dia menganut pure floating. Kalau cadangan devisanya selalu berubah setiap saat, ya, maka pure fix. Nah, kalau cadangan devisa berubah dan exchange rate juga selalu berubah, maka kita sebut regimenya adalah managed floating. Jadi khusus untuk Indonesia, ya, karena cadangan devisanya juga berubah setiap saat, kemudian exchange rate-nya juga berubah setiap saat, maka Indonesia menganut apa yang disebut managed. Nanti saya akan terangkan dalam praktikum mengenai financial flow. Jadi setelah Anda mengetahui mengenai berbagai identitas dalam fiskal, kemudian dalam makroekonomik, ya, pendapatan sama dengan C plus I plus G plus X minus M plus F
kemudian keseimbangan dalam balance of payment, kita petakan dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Nanti di dalam praktek di lab gitu ya, saya akan terangkan bagaimana cara mengisi tabel ini sesuai dengan data, ya. Tetapi dalam paparan kali ini saya hanya ingin memberikan prinsipalnya, ya. Anda tahu bahwa dari paparan tadi total income itu sama dengan government income, ya, government income ditambah dengan private income. Ini dari sisi income side, ya. Itu dari sisi income side. Nah, untuk final consumption C juga terdiri dari dua komponen, yaitu government consumption dan private consumption. Investment juga sama, yaitu government investment dan private investment. Saving investment gap kita definisikan seperti tadi kita bilang, saving investment gap adalah income dikurangi consumption dikurangi investment atau overall balance. Dan overall balance ini atau balance terdiri dari balance government dan balance private, dan ini harus sama dengan current account balance. Current account balance itu terdiri dari X dikurangi M, ya, ekspor dikurangi impor, ditambah dengan foreign income. Yang ini foreign income, yaitu net factor income dan net transfer. Kalau net factor income yang berkaitan dengan pembiayaan faktor. Pembiayaan faktor terdiri dari dua, ya. Faktor income terdiri dari dua, yaitu income yang bersumber dari labor dan income yang bersumber dari kapital. Nah, ini posisinya plus atau minus nanti saya terangkan, ya, sesuai dengan datanya. Nah, berarti penjumlahan antara saving investment gap dengan current account balance itu harus sama dengan 0. Maka kita mendapatkan apa yang disebut di sini kolom horizontal check. Tadi di dalam notasi di macroeconomic identity maupun fiscal identity dan balance of payment identity itu consumption kan positif, investment juga positif, tetapi di sini kita kasih tanda negatif. Ini juga negatif, ini negatif. Kenapa negatif? Ya, karena berarti itu uang yang dikeluarkan. Ya, oke. Sedangkan income di sini ada uang yang masuk, dikasih tanda positif. Ya, income yang masuk. Jadi income yang masuk terhadap private sector adalah plus CP, dan income yang masuk terhadap kepada pemerintah adalah plus CG. Uang yang keluar atau yang dibelanjakan itu otomatis mengurangi
saving ya, makanya tandanya negatif, mengurangi balance ya gitu. Jadi ini konvensi dalam penghitungan financial flows ya. Nah, oleh karena itu penjumlahan dari Y, C dan I kita sebut saving investment gap atau balance ya. Ketika positif berarti ada surplus ya. Dan berarti current account balance-nya juga surplus ya. Tetapi surplus ya, kalau saving investment gap kita surplus berarti current account balance kita surplus ya. Terus uangnya kemana? Uangnya karena current account balance-nya surplus itu berarti diendapkan di luar. Karena itu current account balance-nya kita kasih tanda negatif. Nah, FDI ini adalah komponen pembiayaan terhadap current account balance. Makanya kita kasih tanda negatif. Kalau current account balance-nya itu negatif, maka FDI-nya otomatis juga kita kasih tanda negatif ya. Negatif FDI. Jadi yang kita masukkan ke sini adalah negatif dari FDI. Karena dia pembiayaan dari luar. Nah, kalau pembiayaan dari dalam adalah NFA. Jadi perubahan dalam cadangan devisa itu totalnya untuk menyeimbangkan balance of payment itu sesuai dengan fluktuasi dari cadangan devisanya, apakah naik atau turun. Di net error and omission perubahannya itu sesuai dengan tandanya yaitu positif. Nah, apabila di kolom rest of the world ini positif, maka komponennya di sini di banking sector, di domestic economy itu adalah kebalikan. Kenapa kebalikan? Karena supaya jumlahnya sama dengan 0. Jadi minus NFA plus NFA adalah sama dengan 0. Minus FDI ditambah FDI sama dengan 0. Jadi pada prinsipnya konvensi untuk transaksi rest of the world itu selalu kebalikan dari transaksi domestic economy ya. Oke. Jadi kalau di domestic ekonominya kita nyatakan positif, maka di rest of the world-nya kita nyatakan negatif. Seperti misalkan FDI, itu uang masuk. Nah, berarti di domestic economy uangnya bertambah. Ya, di rest of the world uangnya berkurang. Makanya di domestic economy kita masukkan sebagai positif, di rest of the world kita masukkan sebagai negatif. Ya, jadi positif dengan negatif dengan jumlah yang sama itu menghasilkan horizontal checks atau balance yang sama dengan 0. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Ya. Nah, di sini ada vertical check, ya, penjumlahan dari
penjumlahan mulai dari sini sampai dengan di sini, sampai net error emission, non finance balance ditambah dengan semua jumlah di sini, di foreign financing, domestic financing, dan net error and omission itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Begitupun di komponen domestic economy dan lain-lain. Ini sebagai untuk checking in case bahwa inputting data yang Anda masukkan itu tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, maka biasanya vertical checks maupun horizontal checks itu tidak sama dengan 0, dan berarti analisis financial flows-nya menjadi tidak berimbang, dan karena itu ada yang salah dengan cara pengisian di tabel ini. Nah, untuk pengisian tabel ini nanti kita praktekkan di praktikum di hari Jumat, dan untuk sesi kuliah kali ini saya cukupkan demikian. Terima kasih, dan nanti kalau ada pertanyaan yang terhadap hal-hal yang belum jelas, kita akan diskusikan lebih lanjut di dalam kelas atau pertemuan di kelas meeting ya, dan di praktikum. Oke, yang keduanya saya akan share sheet untuk datanya, dan juga teknik atau cara pengisian tabel financial flows, dan bagaimana mengisikan sesuai dengan konvensi atau convention mengenai statistik financial flows. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di kuliah di kelas maupun di praktikum pada hari Jumat yang akan datang. Terima kasih semuanya.